42 GTS Polinema. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Polinema khususnya, ya, lebih khusus lagi GTS. Tentu saja di dalam hubungan kita sehari-hari antara dosen dan mahasiswa atau mahasiswa dengan antar mahasiswa, semua itu mempunyai kenangan. Kenangan itu bisa positif, bisa negatif, bisa menakutkan, juga bisa berkesan indah. Tentu saja. Tapi semuanya itu kalau dipikir-pikir memang kembali pada diri kita, ya. Artinya semua kalau kita takut pada orang, padahal orang itu juga takut pada kita, gitu ya. Kita mencurigai pada orang, padahal orang itu juga mencurigai pada kita. Nah, itulah. Jadi kita sering menduga-duga, merekayasa. Kalau bahasa Jawa itu engkau kayak gini, kayak ngono, kayak gini, kayak ngono dan sebagainya. Kita pakai topi saja juga, nanti jangan-jangan, jangan-jangan, kalau tidak bagaimana dan sebagainya. Itulah. Jadi manusia itu selalu terlahir dalam, jika belum dikerjakan itu ragu, bahasa Jawanya mangru. Tapi setelah dikerjakan, iyalah ternyata hanya begini saja, getun atau menyesal, ya. Jadi kita menyesal setelah kejadian dan kita ragu-ragu sebelum terjadi. Banyak diskusi, banyak pendapat-pendapat menjadi satu. Itulah yang membuat kita menjadi sulit untuk melangkah, karena kita terjirat dengan a priori, terjirat dengan rekayasa teori kita sendiri. Padahal setelah dikerjakan tidak ada sesuatu itu yang sulit kecuali kita sendiri yang belum menguasai pada diri kita sendiri. Nah, ada pula kadang mahasiswa setelah merasa lulus, selesai, aku sudah lulus, perkara itu nanti gampang, perkara revisi gampang, perkara nemui dosen untuk tanda tangan gampang, toh nanti dijilid dan ijazah sudah bisa kita dapatkan. Ternyata tidak seperti itu. Harus mengurus SKM, ya, harus tanda tangan ini dan harus direvisi demi catatan kita para mahasiswa mendekati sempurna, mudah dibaca dan sebagainya. Saya yakin sekian tahun ke depan Anda akan tertawakan, ya, tertawa atas tulisan kita ini, karena kita sudah canggih, sudah pintar, ya. Kita melihat, tulisanku ternyata dulu kayak gini. Ya, kita akan bagi-bagi pengalaman bagaimana rasanya menjadi mahasiswa ngepres 5 tahun, ya. Ada tamu dari seberang sana jauh, harus melewati jembatan terpanjang, ya, Mas Asmi Yazidi Aziz. Bagaimana, selamat siang? Capek? Ya. Alhamdulillah enggak. Enggak capek, ya. Pakai sepeda motor atau? Pakai sepeda motor di sini. Kalau dari sana? Dari sana bis malam? Enggak. Dari Madura saya ke transit dulu ke Surabaya. Dari Madura ke Surabaya saya bareng orang tua. Orang tua kerja di Surabaya apa? Setiap hari? Ya, orang tua kerja di Surabaya. Gitu, ya. Dari Surabaya ke Malang saya ngebis. Iya, saking lamanya saya pikir ini Aziz apa sudah nikah, ya. Anaknya berapa? Aziz ini terima kasih, ya, sudah datang ke podcast GTS, podcast unggul Polinema. Saya pun juga ingin, ya, bagi-bagi masalah. Tentu saja ini bukan masalah yang merendahkan diri Aziz, tapi tidak, bagi saya ini adalah masalah yang sangat luar biasa. Nilainya mungkin bisa saya nyematkan pada Anda adalah emas. Karena apa? Jika Anda tidak datang ke podcast ini, banyak kasus-kasus seperti ini, ya. Tapi kadang-kadang lulus, dapat SKL, kerja, itu. Setelah kerja, asik menghitung uang, mendapat uang, membelanjakan uang, menikmati gaji, lupa akan TA dan skripsi. Banyak kan, ya, seperti itu. Jadi ini Azmi, Anda angkatan tahun? Saya angkatan tahun 2017. 2017, artinya kalau D3 2020, ya. Dan 2000. Kalau tepat waktu lulusan lulus, 2020. tapi ada kesempatan kalau D3 kalau nggak salah 5 tahun, kemudian kalau D4 itu 4 tahun, ya, tahun. Anda D3, ya. Kemudian lulus tahun 20, ya. 2020. Sudah lulus
Alhamdulillah Sudah ujian. sudah dinyatakan lulus. Mm-mm. Sudah ujian, tapi ada beberapa hal yang belum selesai. Yang kurang ajar pembimbingmu barangkali ya. Saya yang kurang ajar. Udah diberi kemudahan sama pembimbing, masih aja ada yang kurang. Udah apa-apa, itu manusiawi. Makanya saya katakan di awal terima kasih Azmi mau datang ke sini ya, mau saya belokkan ke sini karena apa? Aziz mewakili dari sekian banyak teman gitu. Dari sekian banyak teman yang mungkin akan lebih parah lagi gitu. Ya tapi itu kendalanya, dapat uang, kerja dan sebagainya. Itu saking apa? Saking lakunya Polinema. Saking lakunya. Aziz, kira-kira kendala apa setelah Anda mendapatkan kategori lulus ya? Setelah lulus kan dapat SKL, ngurus apa kayak revisi dan sebagainya itu ya. Ini mandeknya di mana, Azmi? Mandeknya ketika saya sudah itu kan ada sidang ya. Sidang Saya ya. sidang ini sampai mengulang 2 kali. Pertama sidang saya tidak lulus, kedua dinyatakan lulus. Setelah sidang ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Revisi itu. Ya, revisi. Seperti revisi dan serta SKKM dan lain-lainnya untuk syarat pengambilan ijazah tersebut. Nah, permasalahan saya di situ. Setelah saya sudah merasa selesai sidang saya, kuliah saya dengan selesainya sidang, saya sudah merasa malas untuk mengurus itu karena saya merasa tidak butuh. Wah, ngapain ijazah saya buat apa? Toh saya masuk Polinema, masuk teknik sipil di sini. Saya ini atas paksaan, bukan keinginan pribadi. Atas keinginan orang tua. Sampai 3 tahun itu ya. Sampai 3 tahun bertahan. Terus akhirnya setelah selesai 3 tahun berhenti, satu merasa tidak perlu, berarti ada hobi yang lain. Untuk hobi yang lain ada. Yang menutupi apa ya, sipil tadi ya. Yang menutupi sipil ada. Iya, ada. Hobi apa itu? Kalau saya Seni? tidak. Hobi saya lebih ke berbisnis, Pak. Berbisnis. Paling utama yang saat ini saya kerjakan itu masuk ke food and beverage, makanan dan minuman. Sampai sekarang ditekuni? Sampai sekarang masih ditekuni. Nah itu sudah makan duit ya, sudah mulai mengicir-ngicir uang. Terus akhirnya berhasil? Akhirnya atau masih berjalan ya proses? Yang namanya usaha ya pasti pasang surut. Iya, pasang surut yang. Terus? Nah, pikiran saya banyak dimakan di situ. Makanya ketika apa ya? Padahal saya sebelumnya kan tidak menyelesaikan urusan kampus saya. Kampus iya betul. Dan saya tidak mengambil ijazah karena saya tidak merasa butuh. Toh pekerjaan saya tidak membutuhkan ijazah. Atau mungkin kena pandemi itu ya? Juga. Karena pandemi juga. Pandemi pada tahun 20 Februari, kita lulus kan Juni Juli ya? Ya, Agustus. benar. Banter-banternya itu awal-awal pandemi. Awal pandemi. Dari situ akhirnya mau ke Malang juga harus swab. Ya. Tapi online ya ada, tapi kan waktu itu awal-awal ya, online harus menyesuaikan diri dan sebagainya. Tapi terus karena PPKM dan sebagainya sehingga bisnis itu mudah gitu ya, bisa diantar, ya, bisa dipesan. Ya, daripada banyak kemudahan untuk berbisnis itu ya. Ya banyak kemudahan, cuman lebih banyak lagi permasalahan yang ditimbulkan akibat pandemi itu sendiri. Oh, betul. Termasuk untuk menyelesaikan itu ya. Ya. Nah, itu salah satunya. Tetapi Azmi yakin nggak bahwa bisnis itu harus dilandasi dengan kecerdasan? Saya sangat yakin sekali. Nah, atas pendapat artinya ketika kita 3 tahun itu tidak mungkin kita tidak punya tambahan ilmu ya, misalnya kayak statika. Di statika itu ada beban A, beban B, RA, RB, ada momen. Kalau momennya bergeser ke kanan berarti RB-nya kan tinggi ya, RA-nya menjadi rendah, momennya beban kali jarak kan gitu ya. Ketika Anda bisnis misalnya
oh ini ada transportasi, ada upah ini, dan kalau income itu lebih besar daripada produksi, otomatis kan badi. Kan sama sebenarnya ya. Artinya Asmi menyadari bahwa sekolah walaupun di sini faknya itu teknik sipil, tapi ada ilmu-ilmu mencerdaskan, kepiawaian, ya, keterampilan. Yakin nggak itu? Saya sangat yakin sekali. Oleh karena itu ijazah nggak perlu ya, karena saya sudah punya. Oh enggak Pak, tapi saya merasa mendapatkan sesuatu dari saya kuliah. Apa itu yang saya dapatkan? Meskipun saya ini atas paksaan untuk kuliah di sini, Sekolah sipil. cuman saya bukan tipe mahasiswa yang rajin ngerjain dan lain-lain. Saya termasuk mahasiswa yang kuliah pulang, kadang juga banyak kalpanya gitu. Betul. Tapi selama saya masuk atau saya tidak istilahnya pengen masuk, padahal kebanyakan saya lupa itu karena mata kuliah yang disampaikan itu menarik buat saya. Misalnya saya tertarik di ekonomi. Di teknik sipil kan ini ada kan ekonomi rekayasa dan sebagainya. Nah, saya pasti tertarik, pasti masuk kelas itu, padahal kelas lainnya belum tentu saya masuk terus. Ada izin, ada alpa. Atau mungkin masuk tapi ya rubuh gedang gitu ya. Ya. Ikut memenuhi itu. Tapi yang jelas basic ekonomi, otomatis ketika ada RAB, kemudian ikut tender, wah ini bisnis banget ini ya. Ingin memenangkan tender dan sebagainya. Nah, tentu saja kalau misalnya yang Anda geluti kan tanpa harus tender. Aku usaha, modalku adalah tenagaku dan pikiranku, kan gitu ya. Tetapi kita mesti yakin bahwa selama 3 tahun hidup di kampus itu akan mewarnai masa depan. Gitu. Iya nggak? Iya. Jadi sebenarnya apapun yang kita lalui itu kalau kita meyakini ya Aziz ya, itu hanya sudah ada yang mengarahkan itunya. Artinya Tuhan telah men-setting sedemikian. Jadi kita tidak perlu menyesali karena kita belum mampu menggali apa yang telah kita lalui, kita terima kan kita. Sebenarnya itu mutiara banget ya. Oke, itu memang kadang-kadang kita punya basic learning atau jadi artinya kemampuan dasar kita itu tidak bisa dipisahkan ya. Saya sendiri juga bahkan mohon maaf Pak Direktur juga tertawa. Anda ini teknik sipil kok mendirikan podcast untuk apa hubungannya? Karena ya terpadu dengan basic tadi, basic seni ya, bukan seniman enggak, tapi sangat dekat dan suka pada infotainment gitu. Tapi ternyata di sini juga banyak peluang ya. Misalnya Asmi bisa menyampaikan sesuatu, nanti kita sampaikan kepada lewat YouTube, misalnya lewat medsos ya. Akhirnya ini kan sama saja karena kuliah sekarang menjadikan kuliah online ya. Informasinya kan hanya lewat ini ya. Walaupun nanti kalau pandemi sudah tidak ada, kita akan kembali normal lagi itu ya. Jadi itu sebagian kendala yang Asmi sampaikan bahwa ya semula memang kita hanya rubuh gedang ya, hanya makmum saja, tetapi diikuti. Kemudian setelah lulus ada meneruskan cita-cita ya untuk bisnis itu. Kemudian sekarang bangkit ya. Setelah di titik akhir, katakanlah titik akhir, tapi ini bukan kendala untuk merevisi ya. Di titik akhir ini Anda teringat kampus. Gitu. Apa sedang ada kendala bisnis atau tuntutan calon mertua atau mungkin kepingin kuliah lagi? Sebenarnya alasan utama saya mengurus kembali karena beberapa waktu yang lalu atau saat ini saya udah merasakan ketenangan gitu, ingin mencari ketenangan dan ingin menyelesaikan apa-apa yang belum saya selesaikan dahulu, karena itu bagi saya sekarang itu adalah sebuah
pencapaian. Jadi mungkin intinya begini saja. Ketika kita disibukkan oleh sesuatu, kemudian kesibukan itu juga ternyata ada kendala, maka kita break. Pikiran break ya. Bisnis tetap. Ketika break, kita akan teringat file-file masa lalu ya. Salah satunya adalah kewajiban yang dulu itu sangat didamba dan menyenangkan orang tua. Betul? Saya yakin Asmi punya prinsip ridha Allah biridha walidain. Ketika orang tua memerintahkan atau menyuruh sekolah teknik sipil, Asmi berontak itu karena Asmi belum mampu menangkap sinyal-sinyal orang tua apa yang akan terjadi nanti. Betul? Betul. Artinya ketika orang tua menyuruh bahwa kamu sekolah teknik sipil, saat itu kamu tidak. Tetapi ini walidi, kehendak orang tua yang merupakan, disitulah mungkin Tuhan memberikan titah. Memang jalannya harus seperti ini. Ada saatnya, dan ini belum terlambat ya, ada saatnya akhirnya si Asmi teringat akan perintah itu. Apapun waktu itu orang tua senang, suka, ceria, bersyukur kamu bisa masuk di perguruan tinggi. Itu dulu yang kita catat. Nah, ketika orang tua mendambakan bahwa Asmi bisa selesai di kuliah vokasi Polinema, sudah. Tetapi tidak ngerti apa yang ada di dalamnya Asmi. Baru sekarang Asmi tergugah. File-file album-album yang dulu, kalau orang Jawa katakan bahwa kalau mau mengambil atau memegang atau memungut ikan, maka biarkan dulu airnya tenang ya. Nah, bahasa Jawa ini menep. Kalau airnya tenang, maka keruhnya akan hilang, kelihatanlah ikannya, tak ambil. Nah, saat itu masih terjadi kontra ya. Walaupun kamu sanggup 3 tahun menyelesaikan, tapi kan ya itu tadi, makmum sajalah, nyeneng orang tua. Nah, sekarang puncaknya mungkin maaf, orang tua masih kerjanya di bidang teknik sipil atau? Teknik sipil, cuman lagi terganggu sebagai kontraktor. Itulah Asmi, jadi orang tua itu selalu ingin mewariskan sebenarnya, mewariskan apa yang telah dirintis oleh orang tua. Jadi kalau anak tidak setuju akan ide orang tua, itu sebenarnya anak yang belum waktunya untuk mampu memahami apa yang dimaksud oleh orang tua itu. Jadi orang tua itu tidak ingin hartanya tercecer kemana, gitu. Mesti saya misalnya, saya teknik sipil, tidak ingin buku-buku saya itu terbuang di lowaan, gitu. Lanjutkan ini, pasti gitu. Itu pasti ya. Artinya nazabnya itu, liniernya kalau orang teknik ya teknik maunya seperti itu, dan mungkin orang tua merasa enjoy ya berbisnis di bidang teknik itu. Banyak kasus seperti itu, bukan Asmi saja ya, banyak. Nah, itulah. Jadi oleh karena itu kesenjangan antara generasi Asmi yang lahir mungkin 30 tahun dari bapak, dari orang tua, selisih waktu itulah yang membedakan pola pikir. Sekarang dikatakan misalnya anak milenial, gitu lah, anak milenial, anak kuno dan sebagainya. Nah, ada yang bisa saya tanggapi di sini. Mungkin apa yang Bapak sampaikan itu benar. Orang tua saya mungkin berpikir, oh apa yang mau ditinggalkan oleh ditinggalkan saya untuk anak saya dan lain-lain. Tapi pemikiran saya gini, Pak. Saya ingin melakukan apa yang saya suka. Ya, betul. Karena apa? Ketika saya melakukan apa yang saya suka, saya akan dengan sepenuh hati, dengan seluruh pikiran saya untuk mengerjakan sesuatu itu. Kalau atas dasar paksaan dan perintah orang tua, apalagi yang berbeda dengan pemikiran orang tua, otomatis saya kan merasa terpaksa. Ya, betul. Dan akan merasa tertekan saya di situ. Saya tidak ingin itu sebenarnya. Ya, teorinya seperti itu. Ya, teorinya seperti itu. Jadi sesuatu yang dikerjakan dengan terpaksa atau dipaksa itu
si objeknya tertekan gitu. Tetapi linearisasi antara orang tua kalau kita paham di awal ya tentu tidak akan terjadi. Artinya nek anak-anak sekarang mungkin salah gaul gitu ya. Salah gaul. Jadi prinsip orang tua memang tidak ingin anaknya terjerumus. Prinsip orang tua tidak ingin anaknya mengulang atas kegagalan orang tua. Sehingga orang tua membangun pondasi sedemikian untuk sang pangeran kan gitu ya. Sang pangeran maharaja yang akan menggantikan saya besok. Intinya di situ. Nah, ketika si anak ini tidak nurut, menolak akan ajakan orang tua, satu bisa jadi komunikasi. Komunikasi orang tua terhadap anak kurang karena orang tua pun juga ingin membawa misi, gitu. Ilmu, amal, anak soleh. Oke? Ilmu, amal, anak soleh. Ilmuku, amalku, anakku menjadi anak yang soleh. Soleh dalam arti apa? Bukan kok harus nurut tabik sama enggak, tapi dicerdaskan, dipahamkan akan perilaku orang tua. Maksudnya di situ ya. Jadi kalau toh komunikasi ini kurang, kemudian didadak, sudah dewasa, sudah mempunyai dasar, sudah mempunyai opini bahwa senanganku iki, tahu datanglah informasi. Kamu harus begini. Loh, saya sudah punya prinsip begini. Aku mulai kecil bergaul dengan seni. Aku pintar gitar, aku pintar bass. Tahu bapak begini. Tidak bisa. Aku nggak punya hobi itu karena tidak ada komunikasi di awal itu. Jadi nanti, tapi ini sudah kelewat. Jadi mungkin untuk anak cucu ya. Anak cucu. Jadi dipaksakan ketika anak itu belum kenal. Kalau memang dia sejak dini itu akan asik cinta takwa. Nah, dia asik dengan pekerjaan itu, dia mencintai itu. Dari orang kalau cinta kan asik ya, asik. Kemudian dia akan taat, tekun terhadap pekerjaan itu. Nah, ini komunikasi tadi ya. Jadi tapi udahlah, itu sudah. Yang jelas itu salah satu kendala yang harus dipahami sejak dini Asmi ya, atas pengalaman ini. Kalau bisa malah secepatnya ya, semester awal segera, jangan sampai terlambat, sehingga 3 tahun itu kita buang waktu asal lulus tapi tidak kumlot kan gitu ya, asal lulus tidak kumlot gitu. Tetapi kecerdasan ini tetap akan tersimpan di landasi itu. Sekarang negara kita ini di samping perlu vokasi, tapi juga perlu bukti yang namanya profesionalisme ya, dengan sertifikasi profesi. Sertifikasi profesinya Asmi apa? Diploma 3 Politeknik. Misalnya mau daftar tukang atau daftar apa? Mana? Aku bisa, kalau masang begitu aku bisa ngitung. Iya, tapi syarat administrasinya, ijazahmu mana? Loh, aku D3 Politeknik, unggul. Iya, tapi mana? Belum tak ambil. Sudah minggir dulu. ini ekstrimnya seperti itu ya. Tapi yang jelas seperti saya sendiri dan juga di seni ya. Jadi itu bakat kecil ya, bakat sebelum kita masuk ke vokasi ya. Masuk Politeknik kita sudah punya bakat itu, sehingga bakat itu memang betul-betul basic pembelajaran, basic learning. Jadi itu ya Azmi. Nah sekarang timbulnya Azmi untuk ingat kembali bahwa ada sesuatu yang belum terpenuhi ya, itu bagus sekali. Jadi ingat apa pesan orang tua, dan orang tua mungkin tidak memaksakan ke Azmi, yang beliau mungkin hanya diam. Kemudian kalau orang Jawa mengatakan tutwuri handayani, jadi apa kata anakku aku mengikuti. Toh nanti anak itu akan bertemu, ada batas akhirnya. Sekarang mau bisnis minuman apa dan sebagainya, silakan. Satu saat itu ada batasnya. Dan bapak masih berkeinginan untuk itu, cita-citanya. Gitu. Dan sekarang pemborong aja dari ekonomi juga ada. Sarjana ekonomi jadi direktur PT yang borong-borong juga ada. Karena apa? Basicnya tadi, ekonomi teknik tadi. Jadi ini ekonomi murni kan itu ya. Baiklah, Azmi, kira-kira
pengalamanmu ini memang sangat luar biasa ya. Nek ngarani jadi wong tua feodal. Kowe kudu ngene harus gini. Ada yang seperti itu. Kalau anak nolak, bagi saya belum mampu memahami sinyal kehendak orang tua bahwa itu adalah ridha Allah bil walidain gitu. Jadi ya siapa tahu apa yang saya sia-siakan itu adalah mutiara di baliknya, kan kita juga tidak tahu ya. Tapi tidak ada pekerjaan yang jelek, tidak ada pekerjaan yang sia-sia kecuali kita sendiri yang menyia-nyiakan. Setuju? Tidak ada waktu yang terbuang kecuali Asmi sendiri membuang-buang waktu. Benar sekali itu. Dan saya sekarang merasa menyesali itu. Kenapa tidak saya manfaatkan dengan baik selama saya kuliah, selama saya ngapain aja gitu loh. Karena buktinya yang lain juga bisa kan itu ya. Iya. Bahkan orang yang artinya di bawahnya Asmi mampu. Dulu kan saya kan perasaan saya itu selalu menolak perkataan orang tua, memberontak. Jadi pemberontakan saya ini ingin dilihat ke orang tua. Ternyata setelah saya pikir-pikir sekarang, ngapain saya kayak gitu dulu? Iya. Buang-buang waktu, saya buang-buang biaya, buang-buang tenaga juga. Iya. Tapi kan lulus tepat waktu ya. Alhamdulillah lulus tepat waktu. Jadi sesuatu yang ilmu yang kamu cari, ilmu yang diberikan, ilmu yang dibesarkan orang tua, saya selesaikan. Gitu? Ya. Tapi ilmu yang memaksa aku untuk berbuat tergantung aku. Dari dosen transfer ilmu sudah, dari orang tua waktu sudah. Sekarang tinggal Asmi sendiri merekayasa, menyelesaikan, mengcover, memberi cat sedikit supaya bagus, supaya cantik. Itu kan hakku. Mau saya revisi sekarang, besok, lusa, atau nanti, why not? Tergantung saya kan gitu. Karena sudah tidak ada dosen, tidak ada orang tua, paling orang tua, oh kita anaknya sudah rampung, sudah selesai ya sudah, gitu ya. Sampai sekarang orang tua sering menanyakan, ijazah mundi. Sering sekali. Terus jawab cuman apa? Karena saya tidak ada keinginan untuk mengurus itu ya. Sudah mau Pak. berapa kali menyampaikan kepada saya, ya tidak saya urus. Karena sekarang keinginan saya baru saya pengen ngurus. Iya. Memang sesuatu yang baik itu perlu mahar ya. Maharnya adalah waktu, maharnya adalah niat tadi ya. Jadi sekarang sudah saatnya tiba untuk mengurus kembali. Itu masih bagus ya. Dan Tuhan masih memberikan pelajaran bahwa ini adalah mahal sekali ya. Maharnya harus 2 tahun. Maharnya harus 2 tahun, ini semester genap baru diselesaikan. Tidak apa-apa. Tapi suatu saat itu akan menjadikan pelindung atau mutiara atau kebutuhan yang sangat insya Allah begitunya. Jadi peristiwa semacam ini sebenarnya tidak sendiri, di institusi lain juga ada ya. Tapi memang kalau kita amati kendalanya ketika dia sudah kerja. Kalau jarang sih ada ambisi seperti ini, jarang ya. Tapi ada sekarang ini adik kelasmu angkatan 18 juga begitu, ada seperti itu ya. Nah ketika disuruh ke dosen dia merasa dibantu. Lah untuk Asmi ini kebetulan kamu kenal banget dengan pembimbingmu ya, merasa utang budi. Padahal si dosen itu kan kewajiban ya, dibayar oleh negara, kemudian dia disuruh mendidik anak bangsa sampai tuntas. Tapi kepekaan nurani dari sang mahasiswa ini merasa sungkan, aku dulu begini, ketika sang dosen itu membantu, saya sungkan. Ada perasaan seperti itu? Saya merasakan seperti itu, Pak. Karena apa ya? Saya berpikir emang benar bapak ini bekerja. Cuman waktu bapak bekerja ini kan dari pukul berapa sampai pukul berapa gitu. Sedangkan bantuan yang diberikan oleh bapak di luar jam kerja bapak. Bapak dosen itu maksudnya gitu ya? Dosen dan bapak pribadi. Terus? Kan pernah saya kan ke malam-malam ke rumah bapak itu untuk revisi dan lain-lain. Itu saya udah ngerasa apa ya? Ngerasa terbebani. Wah, dosen ini sampai bantu saya sampai gini. Saya harus
balasnya kayak apa ini, saya sampai bingung seperti itu loh Pak. Ya, kebingungan itu simpan, akhirnya tidak ketemu jalan keluarnya. Iya. Ayo diangen-angen toh, waduh aku utang budi. Dia bekerja mengurusi saya di luar jam kerja, malam dan sebagainya. Ternyata setelah selesai saya begini, terus akhirnya jalan-jalannya perkiwuh ya, malu mau ketemu, malu. Padahal yang sang dosen sudah lupa ya. Contohnya saya sendiri sudah lupa. Kalau Asmi nggak telepon saya lupa gitu loh. Artinya kita mencoba melupakan perbuatan baik ya pada siapapun. Tapi justru yang jelek-jelek itu saya ingat bahwa sampai kenapa tidak bisa. Itu malah menjadi beban pikirannya. Menjadi pikiran. Kenapa si anak ini sampai belum bisa ngambil. Nah, contohnya, ini bicara masalah SKKM ya. SKKM menurut Anda gimana? Ngeribui atau gimana? Sebenarnya Kalau diikuti jelas tidak ya. Kita kan sudah diberi waktu cukup lama sangat lama untuk memenuhi persyaratan SKKM. Dari kita kan sudah dikasih waktu mulai semester 1 sampai akhir kan. Dan poin yang kita butuhkan untuk memenuhi SKKM itu apa ya? Tidak mengganggu waktu kita sendiri. Betul, ya. Sebenarnya dengan santai 2 bulan satu kali ikut seminar, 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali itu masih santai sekali. Itu 1 semester tuntas ya sebenarnya. Sebenarnya bisa tuntas. Ini ada juga kendala sih. Jadi saya juga punya sahabat kita di angkatan 18 itu sampai 8 aktivitas mentoring yang belum, sudah lulus nih. jadi waduh gimana nih ya, mau dikatakan itu kendala tetapi nyatanya semua bisa ya, dikatakan itu tak mendidik nyatanya bisa dilantik semua yang ikut gitu kan, kita repot juga. Artinya kan kembali kepada yang bersangkutan kan, yang bersangkutan tidak aktif di saat-saat awal, waktu yang sudah terschedule dia tidak penuhi kan, akhirnya begitu ya. Sekarang kayaknya ya bingung saya, enaknya gimana, mau saya terobos misalnya, saya masuk ke dokumentasi YouTube, itu aja dipelajari ringkas. Kalau semua begitu gimana? Kalau semua ngikutin di YouTube kan rusak nanti pendidikan ya, tidak ada tatap muka, pembinaan mental dan sebagainya ya. Tapi menurut saya pembinaan mental itu sangat penting. Ya penting ya. Karena yang saya rasakan selama saya di sini, kewajiban saya adalah kuliah. Betul. Tapi di luar perkuliahan, kalau saya kan berasal dari Madura, dan setelah pindah ke Malang otomatis banyak kebudayaan yang berbeda juga, dan di sini berkumpulnya orang-orang dari segala penjuru wilayah lah. Iya, ada dari sana, dari seberang dan sebagainya. Ketika saya ingin nyeleweng sedikit dari kewajiban saya langsung hanyut di sini. Karena saya merasa mental saya yang kurang, mental saya yang tidak kuat untuk menghadapi godaan di luar kewajiban saya, di luar perkuliahan saya. Iya, betul itu. Saya juga jadi ingat ada yang seperti itu ya. Tapi kuat ya, alhamdulillah kuat ya. Saya sempat terjerumus juga. Cuman kenapa saya bisa lulus terus setiap semesternya, meskipun dengan nilai was-wasan. Saya meskipun terkadang tidak menyelesaikan kewajiban perkuliahan dan lain-lain, alpa dan lain sebagainya, tapi saya tetap pikiran saya harus lulus. Bagaimana caranya? Lulus aja. Iya. Meskipun saya nakal, saya tidak goblok lah. Iya. Artinya terukur lah, kita nggak sampai down tapi juga tidak melebihi karena ya setengah-setengah tadi, tidak down ya karena setengah-setengah tadi. Ya. Makanya saya sangat sesalkan dulu Pak. Ketika di sini kan sistemnya ada, dalam angkatan saya aja yang di drop out itu ada beberapa orang Pak. Dan dalam beberapa orang itu ada teman saya juga. Itu yang sangat saya sesalkan. Padahal apa ya? Sebenarnya mereka bisa tetap nakal. Tapi terukur. Bisa juga tetap lulus kuliahnya. Iya. Mereka tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri. Makanya saya bilang tadi itu pembenahan mental itu penting sekali. Iya betul.
akhirnya nanti kan akan melahirkan attitude-nya bagus, nanti menerima cobaan apapun dalam masyarakat itu. Ya. Duk remah kok bisa begini gitu ya. Duk remah dan tapi nggak apa-apa, itu sangat bagus sekali dan saya terima kasih Asmi mau mampir ke sini dan membagi pengalaman kepada adik-adik. Tapi salah satu Asmi mungkin ada pesan buat adik-adik. Artinya begini, katakanlah ini apa yang diperbuat Asmi ini kan termasuk hal yang di luar dari kenyataan ya, di luar dari fakta, di luar dari tulisan, di luar dari perkuliahan. Artinya ini termasuk pada mental ya. Anggaplah itu mitos ya, mitos. Mitos itu sesuatu yang belum pernah terwujud tapi masih dalam angan-angan seseorang ya. Jadi angan-anganmu yang begini yang kamu ceritakan tadi, ternyata setelah digadukkan, disambung dengan yang logika, ternyata waktu bisa terlambat ya. Tanda tangan juga bisa terlambat, SKK bisa keselip dan sebagainya. Artinya harus ada sinkron antara angan dan kenyataan, sehingga nanti nggak apa-apa, sedini mungkin yang masih 50% apa yang dilakukan Asmi bisa diperbaiki. Kalau Asmi katakanlah sudah kelewat 100%, tapi masih bisa mampu untuk mengulang kembali peristiwa-peristiwa itu, dikuliti, dibuka lembar demi lembar, yang kurang ini, akhirnya ijazah bisa keluar. Dan saya yakin sesuatu tidak mungkin tersia-siakan, pasti. Berarti Haji sendiri kan persis dong kuliah 5 tahun kan, 3 tahun untuk kampus, 2 tahun untuk lapangan pasar. matang ya. Ada pesan mungkin buat teman-teman? Silakan. Tidak ada rasanya, tidak kepikiran. Artinya aku tidak mampu. Semua orang akan mengikuti jalan dan takdirnya masing-masing. Takdirnya Asmi adalah salah satu bagian, karena manusia masterpiece-nya Allah gitu ya, masterpiece-nya Tuhan. Setiap orang akan mempunyai jalan dan mengikuti takdirnya masing-masing. Ya mungkin Asmi tidak sampai hati aja mengatakan. Oh iya, ada sebenarnya ada yang mau saya sampaikan. Lah itu. Nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Kata-katanya mungkin agak kurang formal, nggak apa-apa tuh ya. Untuk adik-adik semua ya, nakal boleh, goblok jangan. Jangan sampai kegoblokanmu itu merusak masa depan kamu sendiri. Udah. Tuh sampean semua nakal boleh tapi goblok jangan deh. Karena kalau goblok nanti tempatnya di bawah. Gusti Allah menaikkan derajat manusia kan karena ilmunya tuh ya. 5 tahun lulus di 3 tahun kampus, 2 tahun di PKL-nya. Terima kasih saja. Ya, terima kasih. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.